Oke, halo semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan. NIM saya 230401010323. Saya dari Universitas Berasia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah Data Science untuk memenuhi ujian akhir semester di kelas IF 404. Berikutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja untuk presentasinya. Ada beberapa topik bahasan utama di presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama ada penjelasan fitur atau variabel pada dataset. Yang kedua ada mean, median, dan modus. Ketiga ada jangkauan nilai kuartil. Keempat ada varian ragam atau standar deviasi dan standar deviasi. Yang kelima ada visualisasi data dalam bentuk scatter plot, histogram, dan box plot. Keenam ada visualisasi data untuk eksplorasi. Dan yang ketujuh ada nilai eksternal atau outlier. Yang pertama kita akan bahas mengenai fitur atau variabel yang ada di dalam dataset. Adapun dataset yang diberikan yaitu social network ads, di mana variabel atau fiturnya berjumlah tiga, yaitu age, estimated salary, dan purchase. Fitur age ini merupakan fitur numerik continue yang biasanya direpresentasikan oleh angka. Begitu juga dengan estimated salary, jenisnya juga sama, yaitu numerik continue, direpresentasikan berupa nilai gaji dan berupa angka juga. Dan dataset di dan fitur estimated salary pada dataset ini punya range yang luas. Yang terakhir ada purchase yang merupakan fitur kategorikal atau boolean, di mana di sini nilainya itu adalah 0 dan 1, mewakili nilai membeli atau tidak membeli. Kemudian median modus. Berikut ini untuk penjelasan dari masing-masing fitur atau variabel, di mana mean merupakan nilai rata-rata, median merupakan nilai tengah, kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di pojok kiri atas merupakan nilai mean dari ketiga fitur atau variabel, di mana yang pertamanya ada mean untuk kolom H bernilai 37, yang kedua ada mean untuk estimated salary bernilai 69.742, dan yang ketiga adalah per case, karena bukan numerik jadi 0,3 dan tidak mewakili beli atau tidak. Namun bisa disimpulkan kebanyakan itu tidak membeli. Bisa dilihat dari nilai yang paling sering muncul nanti di yang terakhir. Di sini ada median atau nilai tengahnya, di mana untuk age nilainya 37, estimated salary nilai tengahnya 70.000, dan per case itu 0. Jadi median itu didapatkan ketika kita mengurutkan data dari yang pertama sampai yang paling terakhir. Kemudian kita lihat di nilai tengahnya. Biasanya kalau misalnya nilainya bernilai ganjil, itu langsung kelihatan ya. Nilai tengahnya itu ada di mana. Misalnya dari total data misalnya ada 9, berarti nilai tengahnya ada di nilai kelima. Sedangkan jika jumlahnya itu genap, kita ambil contoh misalnya nilainya adalah total total nilainya ada 10, total datanya ada 10, kita bisa ambil nilai kelima dan keenam dan dibagi dua. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul, di mana untuk age itu 35, kemudian estimated salary 72.000, dan nilai yang paling sering muncul untuk kolom per case yaitu 0. Berikutnya yaitu jangkauan dan nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3. Jangkauan merupakan selisih antara nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian ada nilai kuartil didapat dengan bagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar, di mana nilai kuartil itu dibagi atau ada tiga kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3, di mana Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 merupakan kuartil atas. Adapun jangkauan untuk kolom H, di mana nilai terkecilnya ada 18, nilai terbesarnya ada 60, di mana hasil selisih 60 dengan 18 adalah 42. Kemudian untuk kolom estimated salary, ini memiliki range yang sangat luas, di mana nilai terkecilnya adalah 15.000 dan nilai terbesarnya adalah 150.000 dan selisih 135.000. Dan untuk cover case itu hanya ada nilai 0 dan 1, di mana hasil selisihnya bernilai 1. Kemudian ada kuartil, di mana Q1 untuk
H yaitu 29,75, Q2-nya atau nilai tengahnya 37, Q3-nya 46. Kemudian ada Q1 untuk estimated salary yaitu 43.000, Q2 atau nilai tengahnya 72.000, Q3-nya 88.000. Q1 dan Q2 untuk forecast sama yaitu 0 dan Q3-nya adalah 1. Kemudian varian atau ragam dan standar deviasi. Variansi ini mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam kumpulan data yang menyimpang dari rata-ratanya. Kemudian standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians. Jadi kalau kita lihat nilai tengahnya, nilai-nilai yang lainnya itu menyimpang seberapa jauh dari nilai rata-ratanya. Di mana untuk varian H yaitu 19 nilainya. Dan untuk estimated salary ada di 1,1 miliar. 1 miliar 162.602.701. Dan untuk forecast nilainya 0,2. Kemudian standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians, di mana di sini akar kuadrat dari 109 yaitu 10,4. Akar kuadrat dari estimated salary tadi yaitu 34.000 dan akar kuadrat untuk forecast yaitu 0,47. Berikutnya ada visualisasi data. Yang pertama ada scatter plot, di mana scatter plot ini untuk menunjukkan hubungan antara korelasi dari dua variabel numerik, di mana dua variabel yang akan kita atau lihat korelasinya atau hubungannya yaitu H dengan estimated salary. Di mana ini di sebelah kanan merupakan gambar dari scatter plot untuk kolom H dan estimated salary. Dan deskripsinya yaitu titik-titik menyebar tanpa pola linear yang jelas mengindikasikan tidak adanya korelasi yang kuat antara usia dan gaji dalam data ini. Sebagian besar data berkumpul pada kelompok usia 30 sampai 40 tahun dengan variasi gaji yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa usia pengguna tidak selalu sejalan dengan besarnya gaji. Jadi jika adanya pola linear, ini nantinya itu akan sejalan dengan pola misalnya di sini usia 20 sampai 60, nanti grafiknya itu akan semakin naik, di mana itu akan berbanding lurus, di mana peningkatan usia akan meningkatkan gaji juga. Tapi karena ditanya di titik ujungnya dari usia, yaitu di 60, ini masih ada gaji yang di bawah 40.000. Dan nilai paling tingginya itu ada di umur sekitar 30 sampai 40, sekitaran itu, di mana nilai salary-nya itu mencapai di atas 120.000 atau nilai tepatnya 150.000 ya, kurang lebihnya. Berikutnya ada histogram. Histogram ini merupakan visualisasi data yang menunjukkan distribusi frekuensi dari sebuah variabel numerik. Jadi yang ada di samping ini merupakan histogram dari kolom H, di mana pada kolom atau fitur H, distribusi H atau usia ini cenderung terkonsentrasi antara usia 25 sampai 40 tahun. Nah, kita lihat di sini, yang 25 ini sekitar di sini ya untuk usianya. 25 sampai 40 tahun ini mempunyai frekuensi yang cukup tinggi, dan di mana hal ini menunjukkan rata-rata usia ini ada di usia produktif. Berikutnya di sini ada estimated salary yang di sini di estimated salary ini sebalan gaji cenderung bervariasi dan ada konsentrasi di rentang 50.000 sampai 80.000 ya di sini kurang lebihnya, dan ada outlier atau nilai ekstrimnya di sini di 150.000. Di atas 150.000 ini masih ada nilai ekstrim. Berikutnya untuk forecast. Nah, di sini sebenarnya tidak bisa dilihat uh, terkonsentrasi di mana, tapi bisa untuk melihat jumlah tidak membeli atau yang nilainya 0 itu lebih banyak jika dibandingkan dengan yang membeli yang nilainya 1. Nah, di sini itu menunjukkan adanya kemungkinan class imbalance atau tidak seimbangnya antara pembeli dengan tidak membeli. Kemudian yang terakhir ada visualisasi data box plot, di mana box plot ini merupakan grafik statistik yang digunakan untuk menampilkan sebaran data berdasarkan 5 nilai utama, yaitu minimum, Q1, Q2, dan maksimum. Nah, bisa kita lihat di sini tuh pada box plot yang pertama itu box plot age ya, atau usia,
Di sini nilainya cukup merata tanpa adanya outlier ekstrim. Jadi outliernya ada di 18 tahun dan paling tingginya ada di 60 tahun untuk nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian di sini Q1-nya, di sini ini Q1, ini Q2 atau nilai tengahnya, kemudian ini Q3 atau nilai nilai atasnya. Di sini kuartil atasnya di sini. Yang mana rentang usia utamanya di sini ya 30 sampai 40 tahun. Berikutnya ada box plot untuk estimated salary. Nah, ini bisa kita lihat data yang ada di dalam box plot estimated salary ini sebenarnya tidak terlalu menyebar, namun ada nilai ekstrim di atas 120, tepatnya ini ada di 150. Kemudian ini untuk Q1, ini Q2 atau nilai tengahnya, dan di sini ada nilai Q3 atau kuartil atasnya. Dan sebarannya ini tidak terlalu menyebar. Kemudian ada box plot per case. Nah, di sini sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena tipe datanya adalah kategorikal, membeli atau tidak membeli, atau boolean 0 dan 1. Maka di sini hanya menunjukkan median atau nilai rata-rata dari dari dua nilai tersebut dan kurang informatif untuk fitur per case. Jadi fitur per case ini sebaiknya tidak menggunakan box plot tapi menggunakan bar chart. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu visualisasi data apa yang direkomendasikan untuk eksplorasi data. Nah, sebenarnya yang paling baik itu menggunakan histogram dan box plot. Dikombinasikan antara kedua visualisasi data tersebut. Karena histogram ini sangat baik jika digunakan untuk memahami distribusi umum variabel numerik seperti age dan estimated salary. Kemudian box plot sangat efektif untuk mendeteksi outlier atau nilai ekstrim dengan cepat. Dan dari kedua penjelasan tersebut, maka histogram dan box plot menjadi visualisasi data yang paling efektif untuk melakukan eksplorasi. Hal ini karena dalam bentuk kombinasinya, histogram dan box plot bisa menyajikan data yang paling informatif karena dapat menunjukkan bentuk distribusi, konsentrasi linear, outlier potensial, dan rentang nilai. Kemudian, apakah ada nilai ekstrim di dalam dataset ini? Jawabannya ada. Yang ada di sini ada dua fitur ya. Yang pertama age, di mana untuk outlier age itu jumlahnya sedikit dan masih wajar, di mana rentang usianya outliernya itu ada di nilai ada di usia 18 sampai 20 tahun. Sedangkan estimated salary ini outliernya cukup tinggi, di mana gajinya ini mencapai hampir 150.000. Namun di sini masih terhitung wajar secara domain karena itu adalah gaji gitu. Jadi nilai yang masih mungkin. Kemudian kita akan coba karena di beberapa screenshot yang tadi saya lampirkan itu sebenarnya hasil dari running menggunakan RStudio. Jadi sejauh ini saya mengerjakan menggunakan software RStudio. Jadi saya akan coba show RStudio yang telah saya buat. Script RStudio yang telah saya buat. Jadi pertama ketika kita menggunakan RStudio sebenarnya perlu mengimport dataset yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya. Di sini sudah diimport dan datanya ini masih seperti ini ya, masih belum rapi. Kemudian kita bentuk menjadi raw data seperti ini jadinya. Ada tiga fitur utama yang tadi setelah dijelaskan itu age, estimated salary, dan per case. Nah, ini scriptnya. Jadi ini nih raw data itu rate.csv, social network ads, header host, string as factor host. Nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya untuk call name-nya saya set age, estimated salary, dan per case. Nah, ini script yang telah saya buat. Ini untuk mean, median, modus. Nah, ini jangkauan, ini kuartil, ini varian, dan ini standar deviasi. Di sini visualisasi. Nah, visualisasi ini menggunakan library ggplot di RStudio. Ggplot yang digunakan, kalau tidak salah ggplot 2 ya. Jadi nanti perlu command package untuk menambahkan package dari ggplot. Kemudian setelah install package-nya, nanti gunakan perintah library dalam kurung ggplot 2 supaya library ggplot2 itu bisa kita gunakan di dalam scriptnya. Kemudian untuk histogram di masing-masing fitur dan ini boxplot pada masing-masing fitur. Kita coba jalankan.
di script yang pertama. Nah, kan ini kenapa harus dijalankan dari pertama? Karena nantinya kalau misalnya kita langsung jalankan, anggaplah di sini ya, di main, ya kita bisa sebenarnya, tapi nanti akan ada muncul error ketika dia kebingungan sebenarnya data ini dapatnya dari mana. Jadi kita coba jalankan dari yang paling pertama, dari raw data. Maka akan muncul nilai MEAN. Nah, ini nilai MEAN-nya. Ada MEAN age, estimated salary per case. Kemudian ada median age, estimated salary, dan per case. Kemudian modus untuk age, modus estimated salary, modus per case. Kemudian jangkauan, di mana 18 dan 60 untuk nilai terkecil dan terbesarnya. Dan jangkauannya itu, atau hasil sisinya itu 42. Kemudian itu range dari estimated salary, nilai terkecilnya 15.000, nilai terbesarnya 150.000, sisinya 135.000. Ini range untuk per case. Kemudian ini untuk nilai kuartil ya, untuk masing-masing. Itu yang pertama ada age, kemudian estimated salary, dan ada per case. Berikutnya ada varian untuk age, nilainya 19, kemudian ini varian untuk estimated salary, dan terakhir ada varian untuk per case. Berikutnya ada standar deviasi yang merupakan hasil akar kuadrat dari varian. Ini age, estimated salary, dan per case. Nah, ini udah masuk ke bagian visualisasi data. Ketika kita run komennya di sini, maka akan muncul visualisasi datanya di sebelah kanan sini. Ini untuk scatter plot age versus estimated salary. Berikutnya histogram. Histogram untuk masing-masing kolom atau fitur. Yang pertama age, yang kedua estimated salary, ketiga per case. Kemudian kita lanjut lagi ke box plot. Nah, ini yang pertama ada box plot age ya. Bisa kita lihat di sini. Datanya itu ini untuk Q1, kuartil 1, ini Q2, nilai tengahnya, ini Q3, ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Berikutnya box plot estimated salary, ini nilai maksimum, ini Q3, ini Q2, yang garis ini Q1, ini nilai minimum. Berikutnya ini untuk box plot per case. Ya, di sini tidak bisa kita lihat. Seperti tadi yang dua data sebelumnya kan yang per case ini data kategorikal atau boolean ya. Nilainya hanya 0 dan 1. Jadi justru di sini hanya untuk menampilkan nilai mediannya, nilai median, nilai yang paling sering muncul. Itu 0. Oke, sudah habis untuk scriptnya. Nah, udah tidak ada lagi. Ini sebenarnya dari hasil yang kita jalankan untuk bagian visualisasi datanya kita bisa lihat. Nah, di sini ada previous plot. Nah, bisa kita klik untuk lihat hasil visualisasi data yang telah dijalankan dari script. Oke, kita lanjut lagi ke presentasinya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai presentasinya. Semoga dapat membantu dan mohon maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.